bisa lagi ekspor mentah. Harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Kan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini jika menyangkut harga diri bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri membuat Uni Eropa berang bukan kepalang. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Kita sebagai rakyat Indonesia semestinya sepakat harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu dia tak akan pernah mundur meski larangan ekspor biji nikelnya digugat. Bahkan, dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah minerba melalui kanal YouTube Setpress dan diberitakan oleh rekan media Presiden kembali menyatakan sikapnya. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat berteguk lutut. Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization atau WTO. Banua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang atau UU Mineral dan Batubara atau Minerba. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, UE memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement atau DS592. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang telah lalu, ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu jika sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan silakannya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Dan praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang telah lalu. Dan melalui Presiden Joko Widodo dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Joko Widodo dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Selamat berjuang Pak Jokowi. Kami sebagai rakyat Indonesia akan terus mendukung perjuangan Bapak. Semoga perjuangan Bapak tidak sia-sia dan membawa Indonesia lebih baik ke depan.